Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan sejenak sebuah tema yang sering kita anggap remeh namun memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita, yaitu menghindari dosa kecil. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti sering kita nih terjebak dalam dosa-dosa kecil yang tampak sepele. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang dimana jauhilah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan terkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, teman-teman sekalian, dosa kecil itu ibarat tetesan air yang jatuh ke dalam bejana. Jika dibiarkan terus-menerus, maka bejana itu akan penuh dan akan meluap. Begitu pula dengan dosa-dosa yang sering kita lakukan, yang sering kita anggap remeh, yang sering kita anggap sepele. Yaitu contohnya seperti berkata kasar, menunda sholat, atau berbuat kecurangan. Nah, jika kita tidak segera bertobat, maka dosa-dosa ini akan menumpuk dan akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak nanti. Nah, maka daripada itu, marilah kita hindari dosa-dosa kecil itu, yaitu dengan cara yang pertama, perbanyak istighfar dan taubat. Nah, jangan pernah menunda-nunda taubat dan beristighfarlah dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu merupakan cara yang terbaik untuk menghapus dosa-dosa kecil. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian cara yang kedua, selalu introspeksi diri. Setiap muslim harus senantiasa mengintrospeksi dirinya, evaluasi setiap perbuatan yang telah dilakukan, dan ingat bahwa sekecil apapun amal atau dosa akan dicatat oleh malaikat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8, yang dimana berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, kemudian cara yang ketiga, memilih pergaulan yang baik. Bergaullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat agama, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, akan membantu kita menjauhi perilaku yang tidak terpuji, perilaku yang tidak baik, perilaku yang buruk. Kemudian cara yang keempat, perbanyak amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapusnya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, amal kebaikannya itu seperti sholat sunnah, sedekah, dan membantu sesama manusia. Dengan hal ini akan dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah kita perbuat. Nah, kemudian cara yang terakhir, menjaga lisan dan tindakan. Salah satu pintu dosa yang paling sering kita lupakan adalah lisan. Lisan kita ini sangat berbahaya, teman-teman. Jadi hindarilah lisan kita ini dari ghibah, fitnah, dan ucapan yang menyakiti hati orang lain. Nah, jadi teman-teman semuanya, menghindari dosa kecil itu adalah langkah awal menuju hidup yang penuh berkah dan mendapati ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun itu jika kita ingin selamat di dunia dan akhirat. Jadi, mari kita mulai dengan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang dan memperbanyak amal kebaikan. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.